Halo semua, apa kabar? Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pembahasan soal post-test materi volume dan luas permukaan bangun ruang yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan kedua kemarin. Tetap fokus, semangat, dan konsentrasi. Yuk kita mulai. Pembahasan soal pertama, bentuk bangun dari alas kerucut adalah, yuk kita ingat-ingat lagi bangun ruang kerucut. Ya, bangun ruang kerucut adalah seperti ini ya. Coba kita lihat alasnya berbentuk lingkaran. Oke, jadi jawabannya itu yang ini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini terdapat sebuah soal, luas seluruh permukaannya adalah, di sini terdapat bangun ruang prisma, di mana alasnya itu adalah segi 4 yang berbentuk trapesium. Berarti bagaimana dong mencarinya? Yuk kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Diketahui di sini terdapat prisma alas trapesium. Kok alasnya di depan sama di belakang sih? Ya, karena trapesiumnya itu kayak dijungkir balikin loh. Jadi alasnya itu ada di depan sama di belakang. Oke? Ya, di sini kita coba lihat dulu alasnya. Alasnya itu berbentuk prisma, di mana atasnya itu 7 cm dan bawahnya itu 3 cm. Garis miring dari prisma ini yaitu 5 cm. Selanjutnya, prisma ini memiliki tinggi yaitu 20 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Berarti kalau luas permukaan kita akan mencari luas dari bangun datar yang ada di bangun ruang ini. Di sini terdapat apa aja? Ya, 2 trapesium yang sama besar. Yang pertama kita akan cari 2 trapesium ini luasnya, lalu yang kedua kita akan mencari persegi panjang yang sama besar. Yang mana aja nih? Ya, persegi panjang yang sama besar itu adalah persegi panjang yang kanan sama yang kiri nih, yang ini ya. Lalu selanjutnya adalah 2 persegi yang berbeda ukuran. Yang mana aja nih 2 persegi yang beda ukuran? Ya, yang atas sama yang bawah. Karena yang bawah itu panjangnya 20, lebarnya 13. Lalu yang atas itu panjangnya 20, lebarnya 7 cm. Nah, nanti luas permukaan itu penjumlahan semua luas dari 2 trapesium sama besar, 2 persegi panjang sama besar, dan 2 persegi panjang berbeda ukuran. Yang pertama kita cari dulu luas dari 2 trapesium yang sama besar ini. Tetapi kita akan tahu nih, luas trapesium itu kan setengah kali A tambah B dikali tinggi trapesium. Sedangkan di sini belum diketahui nih tinggi dari trapesiumnya. Tinggi trapesium ini yang ini ya, jadi garis yang tegak lurus. Atau kalau misalnya di bangun ruang ini, kita bisa tarik garis dari sini nih. Nah, ini disebut tinggi dari trapesium. Coba kita perhatikan lagi, ketika kita menarik garis dari sini, kita akan mendapatkan segitiga yang siku-siku, di mana garis miringnya 5 cm. Berarti cara nyari tinggi ini gimana dong? Ya, pakai rumus Pitagoras. Yuk, kita cari dulu tinggi trapesiumnya, karena di sini pakai rumus Pitagoras, maka sisi miringnya 5 cm sama dengan tinggi trapesium pangkat 2 ditambah ininya kan nggak diketahui nih. Berapa dong? Yuk, dari sini ke sini itu adalah 7 cm. Berarti jika kita tarik garis di sini ya, dari sini ke sini itu 7 cm. Berarti sisanya ini sama ini itu adalah 13 dikurangi 7. Berapa? 6. Karena ini ada itu, 6 itu kan penjumlahan ini sama ini. Tinggal bagi 2. Jadi berapa 6 bagi 2? Ya, 3. Jadi kita dapat nih 5 kali 5, 25 sama dengan tinggi trapesium yang ditanyain ya, pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Lalu 3 kali 3, 9. Sekarang kita pindah ruas ini, 25 di sini tambah, jadi ke sini jadi kurang, 25 dikurangi 9, 16. Karena di sini pangkat 2 ke sini jadi akar. Akar 16 berapa? Ya, 4. Karena 4 dikali 4 itu 16. Sekarang kita udah tahu nih, tinggi trapesiumnya yaitu adalah 4 cm. Sekarang kita tinggal cari luas trapesiumnya. Tinggal substitusi ini. A-nya tadi 7, B-nya yaitu A-nya 7 ya, B-nya 13 dikali tinggi trapesiumnya 4. Lalu selanjutnya ya, 7 ditambah 13, 20. Setengah kali 20 dikali 4. Setengah dikali 20, 10. 10 kali 4, 40. Karena trapesiumnya ada 2, jadi dikali 2, jadi 80 cm kuadrat. Sehingga luas dari 2 trapesium ini adalah 80 cm kuadrat. Selanjutnya kita cari luas 2 persegi yang sama besar ya, yaitu persegi panjang yang kanan sama yang kiri nih. Oke, kita tinggal tulis luas persegi panjang, panjang kali lebar, dikali 2 karena persegi panjangnya ada 2. Panjangnya 20, lebarnya 5 ya.
Lalu 20 dikali 2, 40. 40 kali 5, 200. Jadi luas dua persegi panjang kiri sama kanan itu 200. Kita akan cari persegi panjang satu atau persegi panjang yang bawah, yaitu 20 kali 13 berapa? 260. Selanjutnya luas persegi panjang kedua atau yang atas ini yaitu 20 kali 7, 140. Nah, setelah kita mengetahui luas dari trapesium, luas dua persegi panjang, luas persegi panjang bawah sama atas, kita tinggal jumlahin. 80 ditambah 200 tambah 260 ditambah 140 yaitu 680. Jadi jawabannya adalah yang ini. Pembahasan soal nomor 3. Volume kerucut yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm adalah titik cm kubik ya harusnya, karena volume kerucut itu satuannya adalah kubik. Oke, kita bayangin nih ada sebuah kerucut di mana jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm. Ingat, volume kerucut itu adalah 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Tinggal substitusikan 1/3 dikali pi, pi-nya yaitu 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Dikali R, R-nya itu 7 pangkat 2 dikali T, T-nya 24. Yuk, sekarang kita operasikan. Kita coba sederhanain dulu. Di sini ada 24, ada 3. Bisa dibagikan, 24 bagi 3, 8. Yuk, lanjut. Di sini 8 ya, dikali 22/7 kali 7 kali 7. Ada yang bisa dicoret lagi nggak? Ya, ini 7 ya, 7 bisa dicoret. Sehingga kita dapat nih 8 dikali 22 dikali 7. Hasilnya 1232 cm kubik. Pembahasan soal nomor 4. Diketahui balok dengan panjang 10 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah, yuk kita coba bayangin, ada sebuah balok nih, panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm, tingginya 4 cm. Yang ditanyain adalah luas permukaannya. Ingat, luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang kali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Jadi kita itu akan cari luas dari atas bawah balok, kiri kanan balok, depan sama belakang balok gitu kan. Yuk, kita tinggal substitusi ini. 2 kali panjang kali lebar ada 2 kali panjangnya 10, lebarnya 7 ditambah 2 kali panjang kali tinggi, panjangnya 10, tingginya 4 ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi, lebarnya 7, tingginya 4. Yuk, kita tinggal operasikan. 10 kali 7, 70. Dapat nih 2 dikali 70 ditambah 10 kali 4, 40. 7 dikali 4, 28. 2 dikali 70, 140. 2 dikali 40, 80. 2 kali 28, 56. Yuk, sekarang kita tinggal tambahin nih 140 ditambah 80 ditambah 56 yaitu 276 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan balok yaitu 276 cm kuadrat. Ingat ya, satuannya cm kuadrat. Pembahasan soal nomor 5. Sebuah tempat minyak tanah berbentuk prisma segi 4 beraturan dengan ukuran 4 desimeter dan tinggi 8 desimeter. Hitunglah berapa liter volume tersebut. Kita ingat bahwa volume prisma itu adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Di sini alasnya apa? Ya, alasnya adalah segi 4 atau kita bisa gambar sebagai berikut ya. Alasnya berbentuk segi 4 di mana sisinya 4 ya, 4 desimeter. Jadi ukuran ini sama ini tuh sama 4 desimeter. Lalu tingginya 8 desimeter. Karena alasnya itu berbentuk apa? Segi 4 yaitu persegi, maka luas alas prismanya adalah luas persegi. Luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Dikali tinggi prisma, sisinya berapa? 4 dikali 4 dikali 8. 4 dikali 4 dikali 8 berapa? Ya, 128 desimeter kubik. Jadi volume sebuah tempat minyak tanahnya yaitu adalah 128 desimeter kubik. Pembahasan soal nomor 6. Sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi 5 cm. Volume limas tersebut adalah, yuk kita coba ingat, volume limas itu 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Jadi mirip-mirip kayak prisma ya, tapi di depannya itu pakai 1/3. Selanjutnya kayak gimana sih yang namanya bangun ruang limas itu? Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi punya alas dia tuh, tapi gak punya tutup. Jadi tutupnya itu cuma satu titik pusat aja, itu titik P gitu. Jadi alasnya bisa beda-beda, bisa segi 4, bisa persegi panjang, bisa segitiga, trapesium atau yang lainnya, kayak gitu. Berarti kita balik lagi ke soal. Di sini limasnya itu berbentuk alasnya itu persegi. Berarti perseginya 6 ya. Sisi ininya tuh bakalan sama dan mempunyai tingginya itu 5 cm.
Karena alasnya persegi berarti luas alasnya pakai luas persegi. Yuk kita tinggal substitusi, 1/3 dikali luas persegi, sisi kali sisi dikali tinggi 5. 1/3 sisinya 6 kali 6 dikali 5. Yuk 6 kali 6 36. 36 dibagi 3 kita sederhanain ya di sini. 36 bagi 3 itu 12. 12 dikali 5 60 cm kubik. Jadi volume untuk kelimas ini yaitu 60 cm kubik. Pembahasan soal nomor 7. Jika sebuah akuarium yang berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan volumenya 231 liter, maka tinggi akuarium tersebut adalah titik-titik cm. Nah, di sini berarti kita akan cari tinggi akuarium yang bentuknya tabung. Tapi di sini ada catatan dulu nih, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Kita coba ingat dulu nih tangga satuan. Di sini kan ada sentimeter, ada desimeter, ada meter. Kalau misalnya turun nih dari desimeter ke sentimeter, dikali berapa nih? Berarti dikali 10 ya. Sedangkan gimana nih kalau gini kasusnya? Sentimeter kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat. 1 kali turunnya berapa? Ya, 1 kali turunnya itu bukan dikali 10 lagi, tapi dikali 100. Sekarang gimana nih kalau gini? Sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik. Berarti 1 kali turunnya berapa? Nah, 1 kali turunnya bukan 100 lagi, tapi dikali 1000. Kak, di sini kan liter nih, nggak ada nih di sini liter tuh apa? Nah, perlu kalian ketahui bahwa desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi, karena 1 kali turun, jadi 1 liter itu atau 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Oke, kita kembali ke soal. Coba ingat volume tabung tuh kayak gimana? Ya, volume tabung yaitu pi R pangkat 2 dikali T. Kita coba gambar dulu deh tabungnya biar kebayang. Yuk, di sini ada sebuah akuarium nih, bentuknya tabung, diameternya 70 cm, tingginya nggak diketahui, tapi volumenya diketahui, yaitu 231 liter. Kalau diameternya 70, berarti jari-jarinya berapa? Tinggal 70 kali 2 ya, bagi 2 ya, jadi 35 cm. Sekarang bagaimana nih? Kita konversikan terlebih dahulu volumenya ke cm kubik. Kenapa sih kok dikonversikan? Karena kan di sini bentukannya liter nih, sedangkan liter itu desimeter. Dan yang dicari itu kan tinggi akuariumnya dalam bentuk sentimeter. Jadi kita ubah dulu nih bentuknya dari liter ke sentimeter kubik. Berarti tinggal gimana? Ya tinggal dikali 1000. Jadi 231.000 cm kubik. Sekarang bagaimana nih cara mencari tingginya? Yuk, sekarang kita tinggal substitusi aja ke rumus ini. Volumenya 231.000 sama dengan pi-nya pakai 22/7 karena jari-jarinya itu kelipatan 7, lalu dikali jari-jarinya setengah dari 70 yaitu 35 pangkat 2 dikali tinggi tabung. Sekarang kita tinggal operasikan 35 pangkat 2 itu 1225. Sekarang bagaimana? Kita tinggal operasikan lagi nih, 22/7 kali 1225 itu 3850. Sekarang kita tinggal kayak gimana? Tinggal pindah ruas ya. Karena di sini operasinya kali, berarti ke sini dipindah ruasin jadi apa? Jadi bagi. Jadi 231.000 dibagi 3850 itu adalah 60. Nah, jadi untuk tinggi tabungnya atau tinggi akuariumnya itu adalah 60 cm. Pembahasan soal nomor 8. Pak Pandu membelikan mainan bola untuk anaknya yang bernama Andi. Ternyata bola yang dibeli oleh Pak Pandu ini memiliki jari-jari sebesar 28 cm. Berapakah volume bola mainan yang dibeli Pak Pandu? Oke, di sini misalin ada bola yang akan dikasih ke Andi nih. Jari-jarinya 28 cm. Berarti tinggal gimana? Kita coba ingat volume dari bola itu yaitu 4/3 dikali pi R pangkat 3. Sekarang kayak gimana? Ya tinggal substitusi. 4/3 dikali pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 lalu dikali R-nya 28 pangkat 3. Yuk sekarang operasikan 24/3 dikali 22/7 kali 28 pangkat 3 itu berarti 28-nya ada 3. Sekarang kita coret-coret nih, 28, 7, 28 dibagi 7 berapa? 4 ya. Kita dapat 4/3 kali 22 kali 4 kali 28 kali 28. 22 kali 4 dikali 28 dikali 28 itu adalah 68.952 dikali 4 dibagi 3 itu adalah 91.989,333 cm kubik. Jadi volume bola
Pak Pandu yang akan dikasih ke anaknya yaitu Andi, volumenya adalah 91.989,333 cm kubik. Pembahasan nomor 9. Pak Hudi memiliki tangki minyak nih berbentuk tabung berdiameter 1,4 meter dengan tingginya 20 meter. Nah, mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh, namun karena bocor isinya tinggal 3/4-nya saja. Minyak yang mengalir karena bocor adalah sebanyak titik-titik liter. Oke, berarti kita akan mencari apa? Kita akan mencari minyak yang mengalir karena bocornya ya. Oke, kita ingat dulu nih, volume tabung itu apa? Volume tabung itu berarti Pi R pangkat 2 dikali T. Agar lebih tergambar, kita coba gambar di sini tangki minyaknya. Jadi ada sebuah tangki minyak nih, diameternya 1,4 meter, tingginya 20 meter. Kita akan cari apa? Kita itu akan cari minyak yang mengalir. Jadi kan di tabung ini itu tinggal 3/4-nya lagi nih. Berarti kayak gimana dong? Nah, karena tabungnya bocor, maka isinya tinggal 3/4. Dan dicari adalah minyak yang mengalir karena bocor. Maka yang dicarinya itu adalah 1/4 dari volume tabung. Oke, volume tabung di sini kan PR pangkat 2 dikali T. Berarti kita tinggal nambahin nih 1/4. Jadi maksudnya itu 1/4-nya dari volume tabung. Jadi kayak gitu ya. Terus kayak gimana sekarang? Tinggal segitu saja. 1/4, Pi-nya 27 karena jadinya merupakan kelipatan 7 ya. Lalu di sini R-nya berapa? R-nya itu adalah 1/2 dari 1,4, yaitu 0,7 pangkat 2. Tinggi tabungnya 20. Yuk, sekarang berarti 20 dibagi 4, 5. 22/7 kali 0,7 kali 0,7 dikali 5, yaitu 7,7 meter kubik. Nah, di sini yang ditanyain itu adalah dalam bentuk liter. Ingat tangga tadi kayak gimana? Sentimeter kubik, desimeter kubik, meter kubik. Berarti yang akan kita cari itu dari meter kubik ke desimeter kubik. Dikali berapa? Dikali 1000 ya. Berarti 7,7 meter kubik dikali 1000, yaitu 7.700 liter atau desimeter kubik. Jadi nih, minyak yang mengalir karena bocor yaitu 7.700 liter. Pembahasan soal nomor 10, hitunglah luas permukaan bangun tersebut. Oke, di sini terdapat bangun ruang tabung, di mana diameternya adalah 30 cm, berarti jari-jarinya berapa? Tinggal bagi 2 ya, 15 cm, dengan tinggi 25 cm. Nah, sebelum kita menentukan luas permukaan tabung, kita cari tahu dulu nih jaring-jaringnya. Ingat jaring-jaring tabung itu ketika kita bongkar si tabung ini, kita dapat nih 2 buah lingkaran yang merupakan atas dan alas yang sama besar, lalu selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, di mana lebar dari persegi panjang ini merupakan tinggi dari tabung, yaitu 25 kalau di sini, dan panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran. Oke. Yuk, sekarang berarti untuk mencari luas permukaan tabung itu merupakan luas dari 2 lingkaran ini dan ditambah luas persegi panjang ini gitu. Berarti kita tinggal cari dulu nih yang pertama untuk luas 2 lingkaran. Berarti 2 PR karena sama besar ya, jadi tinggal dikali 2. Pi-nya itu adalah 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan dari 7 dikali jari-jarinya 15 pangkat 2. Yuk kita operasikan, dapat nih 3,14 dikali 15 pangkat 2 itu 706,5, lalu dikali 2 yaitu 1413 cm kuadrat. Jadi untuk luas 2 lingkaran atas dan alasnya itu adalah 1413 cm kuadrat. Sekarang kita akan cari luas selimutnya, di mana luas selimut ini merupakan persegi panjang. Jadi rumusnya adalah lebar kali panjang atau panjang kali lebar ya. Lebarnya itu merupakan tinggi dari tabung atau 25 cm dan panjangnya itu merupakan keliling lingkaran. Ingat keliling lingkaran itu adalah 2 PR. Kita tinggal substitusikan. Berarti 25 dikali 2, Pi-nya 3,14, R-nya 15. Jadi hasilnya adalah 2335 cm kuadrat. Jadi untuk luas selimut tabungnya itu 2355 cm kuadrat. Sekarang kayak gimana? Tinggal jumlahin aja, yaitu luas permukaannya 1413 cm kuadrat ditambah 2355 cm kuadrat. Jadi jumlahnya adalah 3768 cm kuadrat. Nah, sehingga dapat diambil kesimpulan nih, luas permukaan tabung untuk tabung berikut ini adalah 3768 cm kuadrat.
Akhirnya, pembahasan sudah selesai dari teman-teman. Apabila ada yang bingung atau kurang dimengerti, boleh banget bertanya loh, baik di grup atau secara personal chat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa di pertemuan